Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Diansyah, mahasiswa Universitas Jambi dengan NIM B1B12144, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Provinsi Jambi, tugas dari mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Palpa. Baik, dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27/1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi. Maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands Indië atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama, All Helveurts, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Suco, dan keresidenan menjadi Sucokan dan Afdeling berubah menjadi Gushu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sorolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk-Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muarabungu pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muaratubo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Norita. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui wilayah Padang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi, baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi Afghani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikabarkan bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Water Torrent atau Pedaan Benteng Semarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 sub provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pada tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alat, dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera
tersebut dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Presidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota peraja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan, Maratobo, Marubangko, Marubungu, dan Kabupaten Batanghari. Terdiri dari Kewedanan, Moratang Besi, Jambi Luar Kota, dan Panakunggal. Masa terus berjalan. Banyak pemuka masyarakat yang ingin Presidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, masuk sejak tanggal 1 Juni 1922. Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan Keresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin dan Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi Properja pada tanggal 10 April 1945 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu. Penduduk Jambi saat ini tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, tidak termasuk Kerinci, sehingga kemungkinan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei 1945 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu FD Abdullah, AT Hanafiah, dan Said, serta seorang penasihat delegasi yaitu Bapak Samsu Barun menghadap Mendagri Provinsi Profesor Dr. MR Hajairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan, baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi tanggal 14 sampai 18 Juni 1955 di gedung Bioskop Murni bermunculah pada perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Se-Daerah Jambi tanggal 2 sampai 5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dengan Benteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.
Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Presiden Jamin GR Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan H. Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang yaitu Nuhan, RD Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim Samsu Bahrun, KMS, H.A. Somad, RD Suhur, Manan, Imron Nungcik, dan Ab Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 KDUL KPTS tertanggal 8 Februari 1987 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Presiden Jambi, ini Kebenuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang tahun 1957 nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swantantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swantantra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi, serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sonaisi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin DR Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dens Doen Dede Gubernur atau residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP 584. Penjabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang Gedung BKUW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Adapun nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Masa kolonial residen Belanda di Jambi adalah OLH Elfried 1906 sampai 1908. Yang kedua yaitu AJN Enggelembeng 1908 sampai 1910. Yang ketiga yaitu THAL Eting pada tahun 1910 sampai 1913. Yang keempat yaitu AL Kamerling pada tahun 1913 sampai 1915.
Yang kelima yaitu HEC PUAS pada tahun 1915 sampai 1918. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.